Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fawaik, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi tadi mengenai aspek teknis dan teknologi. Tadi udah dipresentasikan materi mengenai aspek teknis dan teknologi. Melalui video ini kami ingin melanjutkan studi kasus mengenai materi tersebut. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali anggota kelompok 2. Yang pertama, itu saya sendiri, Diva Fasyardana, lalu ada Eka Merdeka, lalu ada Muhammad Jamaluddin, ada Muhammad Lutfan Aziz, Okta Salsabila, dan Zulfa Al-Rafi. Oke, untuk studi kasus pertama, sebuah perusahaan sedang melakukan studi kelayakan untuk menentukan lokasi pabrik yang tepat. Ada 3 lokasi yang sedang dipertimbangkan, yaitu Bogor, Depok, dan Cianjur. Data-data dari ketiga lokasi ditunjukkan pada tabel berikut. Ada biaya konstruksi dan bangunan, gaji pegawai per bulan, biaya lain-lain per bulan, biaya bahan baku per unit, upah tenaga kerja per unit, biaya angkut per unit, dan harga jual per unit. Tenaga kerja administrasi di daerah Bogor ada 12 orang, Depok dan Cianjur 15 orang. Dan biaya pembangunan pabrik dibelanjai dengan obligasi dengan tingkat bunga 10%. Nah, instruksinya tentukan lokasi mana yang paling layak untuk pendirian pabrik apabila kapasitas produksi 120.000 unit per bulan. Nah, untuk Bogor, fixed cost-nya itu, kita mencari fixed cost-nya dulu. Tingkat bunga 10% dikali 210 juta sama dengan 21 juta. Biaya konstruksi dan bangunannya itu 210 juta. Biaya pegawai 300.000 kali 12 orang kali 12 bulan 43 juta 200, dan biaya lain-lain 140.000 kali 12 bulan sama dengan 1.680.000. Untuk variable cost-nya itu harga jual per unit 112.000, dikurang bahan baku, upah tenaga kerja dan biaya angkut 32.500, jadi totalnya 79.500. BIP unitnya itu FC per P, atau FC atau fixed cost per P atau price kurang VC atau variable cost itu 22.990.000 per 79.500 sama dengan 289 unit. Lalu BIP rupiahnya itu FC atau fixed cost per 1 kurang VC atau variable cost per sales atau penjualan itu 22.990.000 per 1 kurang 79.500 per 112.000 kali 120.000 sama dengan 22.990 135,99 rupiah. Lalu ini selanjutnya untuk Depok, itu caranya sama seperti yang Bogor tadi, mencari fixed cost dulu, terus variable cost. Untuk BIP unitnya itu FC per P kurang VC itu 29.600.000 per 80.400 sama dengan 368 unit. Untuk BIP rupiahnya itu FC per 1 kurang VC per sales itu 29.560.000 per 1 kurang 80.400 per 112.000 kali 120.000 sama dengan 29.560.000 176,83 rupiah. Lalu juga untuk Cianjur, sama caranya seperti tadi, kita mencari tingkat bunganya dulu.
lalu biaya pegawai, biaya lain-lain, lalu ditemukan total. Untuk variable cost-nya juga harga jual dikurang upah bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya angkut. Lalu masukkan ke rumus BIP unit FC per P kurang VC itu 23.553.333,33 rupiah per 79.300 sama dengan 297 unit. Untuk BIP rupiahnya itu FC atau fixed cost per 1 kurang VC atau variable cost per sales sama dengan 23.553.333,33 rupiah per 1 kurang 79.300 per 112.000 kali 120.000 sama dengan 23.553.472,3 rupiah. Lalu kesimpulan dapat disimpulkan perusahaan akan lebih cepat balik modal apabila memilih lokasi di Kota Bogor karena perusahaan dapat balik modal pada penjualan ke 289 unit dan pada total penjualan 22.990.135,99 rupiah dibandingkan di Kota Depok dan Cianjur. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua, itu instruksinya disuruh menghitung BIP total per hari restoran dan BIP per hari untuk setiap jenis produk restoran tersebut. Nah, di sini suatu restoran tersebut mempunyai biaya tetap atau fixed cost sebesar 30.000 per bulan. Jadi, diasumsikan sehari, diasumsikan sebulan itu 30 hari, maka seharinya itu fixed cost-nya 10.000. Nah, di sini ada beberapa jenis produknya, lalu sales price per unit, fixed cost per unit, dan perkiraan penjualan per unit. Nah, untuk mencari BIP-nya itu menggunakan rumus fixed cost per 1 kurang variable cost per sales. Jadi kita mencari dulu sales-nya ini, total sales-nya itu dari sales price per unit tadi. Yang ini dikali dengan perkiraan penjualan. Yang ini. Eh, lalu untuk nyari variable cost-nya, itu variable cost per unit dikali perkiraan penjualan. Nah, lalu didapatkanlah jumlah total dari total sales dan total variable cost. Pertama, kita mencari BIP total dari restoran ini. Pertama, fixed cost-nya itu 10.000 per hari. Biaya tetapnya itu 10.000 per hari karena satu bulan 300.000 dibagi 30 hari itu 10.000 per 1 kurang 112 juta per 285 juta sama dengan 16.474. Itu untuk BIP total restorannya. Lalu yang kedua BIP per setiap eh, jenis produknya. Rumusnya sama, tadi menggunakan fixed cost per 1 kurang variable cost per sales. Untuk mie goreng itu 10.000 bagi 58.500 per 117 juta sama dengan 20.000. Lalu untuk minuman kaleng 10.000 per 1 kurang 16 juta
ini per 48 juta. Nih, sama dengan 15.000. Untuk nasi rames itu 10.000 per satu kurang 20 juta per 60 juta sama dengan 15.000. VIP es campur 10.000 per satu kurang 10 juta per 35 juta sama dengan 14.000. Dan VIP dessert itu 10.000 per satu kurang 7.500.000 per 25 juta sama dengan 14.286. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kota Salsabila, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang studi BEP, perhitungan BEP dalam studi kasus aspek teknis dan teknologi. Di sini ada studi kasus yang nomor 3 atau kasus ketiga, yaitu PT Setia Abadi bermaksud untuk merelokasi fasilitas produksinya dikarenakan adanya rencana jangka panjang untuk pengembangan usahanya. Oleh karena itu, dilakukan seleksi kawasan industri yang akan dijadikan lokasi fasilitas produksinya yang baru. Masing-masing kawasan industri tersebut memiliki tingkat biaya yang berbeda disajikan pada tabel sebagai berikut dalam rupiah. Nah, di sini ada tabelnya. Ini ada bunga bank per tahun, ada tenaga kerja per unit, material, proses, transportasi, listrik per tahun, air per tahun, gas per tahun. Nah, di sini untuk instruksinya, untuk relokasi fasilitas tersebut, rencananya PT Setia Abadi akan mengambil fasilitas pinjaman dari bank dengan bunga yang bervariasi. Tentukan kawasan industri terbaik bagi PT Abadi jika estimasi produksinya 10.000 unit per tahun, B 20.000 unit per tahun, C 30.000 unit per tahun. Nah, di sini akan kita hitung dengan estimasi produksi 10.000 per tahun. Karena ini yang dihitung unit ya, jadi kita masukkan 10.000 unit ini ke bagian yang sudah ada per unit. Jadi 6.000 dikali 10.000 per unit, 60 juta. Lalu prosesnya juga dimasukin 10.000 per unit. Dan transportasi per unit. Nah, semuanya kita masukin angkanya, lalu kita kalikan, dan habis itu kita jumlahkan. Nah, di sini ada total untuk Cibitung 187.200.000 dan ada 425.700. Ada 395.200 dan ada 396.500.000. Nah, kesimpulannya di sini kawasan industri terbaik bagi PT Abadi jika estimasi produksinya 10.000 unit adalah kawasan Cibitung. Dikarenakan biaya operasional yang akan dikeluarkan itu lebih sedikit, jadi akan lebih cepat untuk memproduksi 1.000 unit ini. Dan selanjutnya juga sama, kita tinggal masukin aja untuk per unitnya ini ke dalam bagian yang sudah ada kata-kata per unit. Lalu kita jumlahkan untuk estimasi produksi 20.000 unit per tahun itu yang terbaik adalah kawasan Cikampek. Karena biaya operasional yang dikeluarkan itu lebih murah, yaitu 469.000 juta. Dan untuk estimasi produksi yang 30.000 per tahun, itu paling murah kawasan Cibit. Biaya estimasi paling murah, biaya produksi yang paling murah itu kawasan Cibitung, yaitu dengan harga 357.600.000. Kita lanjut ke kasus keempat. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang mebel
menghasilkan produk meja dan kursi. Proses produksi, sumber daya yang digunakan, dan keuntungan yang diharapkan berkaitan dengan kedua produk tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini. Sini ada tabel, ada bagian proses produk, yaitu assembling finish, dan profit per unit, dan waktu produksi per unit jam. Sini ada mejanya, $6, $4, dan kursinya $4, $6. Kapasitas kerja yang tersedia atau per jam itu ada $80.000 sama $68.000. Dan profit per unitnya $10.000 sama $8. Data lain menunjukkan bahwa semua unit yang diproduksi habis dijual. Dari informasi data di atas, hitungan berapa unit meja dan kursi yang harus diproduksi agar keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi maksimum. Gunakan metode linear programming, grafik, atau simplex. Di sini kelompok kami menggunakan metode grafik. Jadi kita buat dulu persamaannya. Di sini ada persamaannya, yaitu untuk perakitan, sini kita menggunakan perakitan fix 1, yaitu 6x1 ditambah 4x2. Dan perakitan fix 2, 4x1 ditambah 6x2 kurang dari 68. Yang di atas itu kurang dari 80. Lalu dual prima minimumkan Y. 80Y1 plus 68Y2. Kita masukkan yang bagian ini. Lalu batasan-batasannya, perakitan fix 1, 6Y1 ditambah 4Y2 lebih dari 10. 6Y1 ditambah 4Y2 lebih dari 10. Lalu yang kedua, 4Y1 ditambah 6Y2 lebih dari 8. 4Y1 sama 6 ditambah 6Y2 lebih dari 8. Lalu ini Y1 ditambah Y2 lebih dari 0. Untuk metode grafik ya, kita cari dulu titiknya. Kita masukin yang perakitan fix 1, 6x1 ditambah 4x2 sama dengan 80. Kita masukkan untuk x1-nya itu 0. Jadi 6x dikali 0 ditambah 4x2 sama dengan 80. X2 sama dengan 20. Karena kan ini sudah, bagian ini udah 0. Jadi 80 dibagi 4 sama dengan 20. Jadi untuk titik yang pertama itu 0,20. Untuk titik yang kedua, yang bagian X2-nya, itu kita masukin 0. Jadi 6x1 ditambah 4x0 sama dengan 80. Jadi 80 dibagi 6. Ntar kita pindah. Jadi x1 sama dengan 13,3. Jadi untuk titik kedua itu 13,3,0. Untuk persamaan yang kedua, kita eliminasi untuk mencari titiknya. Yaitu kita ubah x1-nya jadi 0, jadi 4x dikali 0 ditambah 6x2 sama dengan 68, x2 sama dengan 11,3. Jadi titik yang ketiga itu 0,11,3. Terus yang selanjutnya 6, yang x2-nya kita ganti 0, jadi 4x1 ditambah 6x dikali 0 sama dengan 68. Jadi X1 sama dengan 17. Titik keempat jadi 17,0. Nah, di sini ada grafiknya. Kita masukkan yang X1 di sini nih. Yang pertama itu kan 13,0 dulu di sini. Lalu titik kedua ada 17,0. Dan selanjutnya ada di sini ada 0,11,3 dan 0,20. Lalu kita tarik garisnya sesuai persamaan tadi. Ini 13,3,0 sama 0,20 kan satu persamaan. Jadi kita tarik, ini juga. Nah, di sini kita dapetin
daerah yang menjadi menjadi titik maksimumnya nanti, dan di sini tertitik maksimumnya. Jadi diperoleh titik A 0,0, titik C 13,3,0, dan titik E 0,13,3. Nah, titik D berapa? Nah, titik D kita cari lagi di sini. Kita buat persamaan untuk eliminasi mencari X1 dan X2-nya. Di sini kita menggunakan X1 dulu. Jadi X1 ini dipindah jadi 80 dikurang 4x2 dibagi 6. Sekarang kita akan menggantikan nilai X1 tersebut ke dalam persamaan ke dalam persamaan kedua. Jadi 4x1 ditambah 6x2 sama dengan 68. Kita gunain yang ini. Lalu masukin 4. 4. Lalu masukin X1-nya tadi yang ini ke sini. Jadi segini. Ditambah 6x2 sama dengan 68. Lalu kita hitung saja. 4 dikali 80 sama dengan 320. Lalu 4 dikali 4x2, 6x2. Lalu dibagi 6 ditambah 6x2 sama dengan 68. Lalu karena ini sama, jadi bisa di yang ini kita kalikan. Lalu kita dapatkan sini 320 ditambah 20x2 dari pengurangan yang ini dibagi 6 sama dengan 68. Lalu yang pembagian 6 kita pindah ke bagian seberang jadi dikali. Jadi 320 ditambah 20x2 sama dengan 408. 20x2 sama dengan 408 dikurang 320. Lalu kita hitung dan x2 sama dengan 88 dibagi 20. X2 kita dapatkan 4,4. Lalu kita akan menggantikan nilai x2 tersebut ke dalam persamaan untuk menemukan nilai x1 karena kita sudah menemukan x2. Jadi kita tinggal masukkan untuk menemukan x1-nya. X1 sama dengan 80 dikurang 4 dikali 4,4. Kita menggunakan persamaan yang ini. Terus X1 sama dengan 80 dikurang 17,6 dibagi 6. X1 sama dengan 62,4 dibagi 6. X1 sama dengan 10,4. Jadi X1 sama dengan 10,4 dan X2 4,4. Dan titik D sama dengan 10,4 di 4,4. Lalu kita substitusikan untuk mendapatkan berapa sih penjualan maksimumnya. Nah, kita masukkan semuanya dengan fungsi tujuannya Z sama dengan 10x1 ditambah 8x2. Ini Z 10x1 ditambah 8x2-nya dari mana? Ini kita ambil dari ini, bikin profit per unit. Jadi kita hitung titik A kan 0,0. Jadi sama dengan 10 dikali 0,0 ditambah 8 kali 0 sama dengan 0. Titik C 13,3,0 sama dengan, lalu kita masukkan ini yang tadi 10-nya. 10 dikali 13,3 ditambah X2-nya itu 0, jadi 8 kali 0 sama dengan 133. Dan titik E-nya itu 0,11,3. Lalu kita masukkan karena X1-nya 0, jadi 10,0 ditambah 8 dikali X2-nya ini 11,3. Jadi hasilnya 90,4 dan titik D itu 10,4,4,4. Kita masukin lagi di sini 10 dikali 10,4 ditambah 8 dikali 4,4 sama dengan 139,2. Jadi kesimpulannya itu dia menghasilkan penjualan maksimum sebesar
$139,2. Untuk selanjutnya ada kasus 5. Sebuah perusahaan sedang menilai pendirian pabrik baru. Terdapat tiga alternatif lokasi yang tersedia, yaitu Sleman, Yogyakarta, dan Bantul. Perhitungan besarnya biaya tetap dan variabel pada masing-masing lokasi disajikan pada tabel sebagai berikut. Faktor yang dinilai ada biaya tetap, biaya variabel per unit, harga jual per unit, biaya tetap fixed cost, biaya variabel unit atau variable cost, dan harga jual atau price. Untuk lokasinya ada Sleman, Yogyakarta, Bantul. Rencana produksi ditetapkan pada jumlah 500 unit dan 1.200 unit untuk setiap lokasi. Instruksinya, tentukan lokasi mana yang sebaiknya dipilih dengan mempertimbangkan total biayanya. Nah, di sini juga ada, karena tabel sudah ada biaya yang harus kita hitung, fixed cost, variable cost, dan price, jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Untuk Sleman, BP unitnya itu sama dengan fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Jadi 800 dibagi price dikurang fixed cost. Price dikurang variable cost. Jadi kita mendapatkan untuk Sleman 500 unit. Dan untuk BP rupiah atau BP nominal, fixed cost dibagi dalam kurung 1 dikurang, lalu fixed cost dibagi sales atau penjualan. Nah, untuk fixed cost-nya di atas juga udah ada 800.000, lalu 1 dikurang 1.800 dibagi 3.400 dikali 500. 1.800 variable cost dibagi sales 3.400 itu dari price-nya, lalu dikali 500 itu instruksinya. Di sini rencana produksinya 500 unit. Lalu kita dapatkan hasilnya segini 800.847,95. Untuk yang selanjutnya juga sama, kita menggunakan rumus yang ada di atas sini. Yang diganti adalah ini. Jumlah rencana produksi per unitnya ada 1.200, jadi kita mendapatkan 800.353,09. Untuk yang lainnya juga sama, kita masukkan saja semuanya. Di sini kesimpulannya kita mendapatkan lokasi yang sebaiknya dipilih adalah Bantul, karena kan perusahaan yang akan lebih cepat balik modal pada penjualan ke 472 unit dan total penjualan 828,4 dibandingkan pada lokasi Sleman dan Yogyakarta. Di sini kita dapat Bantul karena pada penjualan 472,22 itu lebih cepat dibandingkan ini 500 unit. Dan untuk total penjualannya di sini 828,42 dan pada rencana produksi 1.200 unit.